teman sarang mana di pondok dhisik. Oh, bandar. Oke guys, masuk Bang Tol. Jen. Kita agak engkenger sih. Ini nang gersi deh, nang esat komar. Hah? Ini mau nggak nang esat komar itu loh, nang Sedayu dah. Setelah 400 meter, bergabung ke jalan tol Mojokerto, Ustad komar. Kertosono. Kau jadi ustad apa? Jadi Mirsa apa? Mijan. Oh, minal iman. Minal iman. Inhadul alal waton. Jalal waton, jalal waton, jalal waton. Hubul waton minal Masapit. Wala takun minal iman. Inhadul alal waton. Ayo. Indonesia biladi antahun mirfaqona kullu mayyatika yauma tomi hayyal kohima. Masapit. Ayo, Mas Ahmad keras, mantap. Pusaka hati wa tanah Airku, cintaku dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai kawanku. pusaka hati wa tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu. Kita bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dirimu. Siapa datang mengancammu, Kan bina di dalam durimu. Ini adalah dirimu, cinta ini adalah cintamu. Ku ini adalah dirimu, jiwa ini adalah jiwamu. Ini adalah rindumu. Ini adalah darahmu. Tak ada yang lain selain dirimu yang selalu ku puja. Wow, sebut namamu di setiap unan nafasku. Ku sebut namamu, ku sebut namamu. Setelah 800 meter,
Tetap di kiri di pertigaan untuk terus menuju Jalan Raya Tenaru. Tetap di kiri di pertigaan. Terus sejauh 1,5 kilometer. Desa Sumput, Mulung Bambe. Santri ya guys. Alhamdulillah. Kantor MWCNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Satu rawuh nang kantor MWCNU nggih. Rejo nggih. Rejo. Kali Kang Sururi. Bentar. Kali Kang Darto nggih. Pak Sudarto SH. Pak Sudarto SH. Sujarto SH. Sudarto. Sujarto. Ya. Iya. Oh, nggih. Seleting dengan Kiai Haji Junaidi Hidayat Oh, satu sama ini Pak kali- Ilyas Sirot. Nggih. Pak Junaidi kali Pak Ilyas Sirot nggih. Ya Ilyas Sirot. Oh, Kalau saya seleting dengan almarhum Pak Sahid. Prof. Prof. Ya. Syariah Surabaya. Nggih. Itu dialihnya gitu loh. Dialihnya. Nggih. Mungkin bisa disampaikan sedikit tentang CV pada saat di pondok pesantren. Mungkin ada yang di atas atau seangkatan atau yang junior ingin mengetahui panjenengan pada saat di pondok. Monggo Pak Sudarto napa Sudarto. Nurdin, monggo. Oke. Terima kasih. Kami alumni SMA keluar tahun 83 di komplek di bawah Al-Firdaus. Di sana ada Pak Haji Wahyudin dan teman-teman yang lain tentunya. Jadi banyak kenangan, banyak barokah tentunya dari Tebuireng. Berarti maksudnya 80 nggih, Mas ya? 81 81 SMA. SMA. Ya, keluar 83. Waktu itu kepala sekolah Pak Zaini. Ya. Kalau Kiai Junaidi Rin Kiai Junaidi Alia. Alia. Kemudian diundar itu kos satu kamar di Desa Tebuireng, Gang 4 itu. Nggih. Nah, sama Pak Ilyas Sirot, Pak Nuril Anwar. Nggih. Itu. Berarti dulu cuma SMA saja sama diundar. SMA Berarti saja. setelah selesai SMA lanjut kos Kos di Tebuireng Gang 4. Gang 4. Gitu. Setelah kuliah waktu itu lanjut Pulang. ke sini. Ya. Pulang. Nganggur ya lumayan, kemudian ada pengangkatan PNS, katut. Alhamdulillah. Sampai terakhir tahun 22 pensiun. Pak Jarto ini karir di birokrasi. Mantan camat Drojo, camat Menganti, camat Kedamaian. Ring Nanom. Ya. Ring Nanom. Sekarang sudah pensiun, mengabdi di Nahdlatul Ulama. Pak Jarto ini pernah menjadi sekretaris MWCNU Drojo ini. Sekarang diamanahi oleh para kiai NU di Drojo menjadi direktur Mabarot Husada MWCNU Drojo. Ini ketepatan ada donor darah. Pas kecepatan Ya, kegiatan donor jadi darah. tiap hari Pak Jarto di kantor MBC ini
tempatnya strategis, dapat citra Lendirorejo. Hanya 5 menit dari tol. Ke Juanda 20 menit. Teman-teman kalau Juanda ke Tebireng mampir ngopi di sini. Dekat. Ini Kota Baru Ndirorejo. Kalau di Gresik ada GKB. Tapi kalau Ndirorejo ada KBD. Oh, KBD. Ya, ini baru Ndirorejo. Ini 12.000 untuk penduduknya di Kota Baru ini. Ya. Nah, ini ada citra KBD. Ya. Di Gresik ada GKB. GKB. Ya. Saya dulu saya bilang, makanya kalau Gresik sudah gak asing bagi saya karena saya waktu itu S1 saya di Surabaya, memang spesialisasi juga di Surabaya. Tapi waktu itu saya sempat koas ya, dokter muda di Rumah Sakit Bundar. Bunda Cina. Makanya kalau GKB itu ada bakso yang enak. Betul. Giman, Pak Giman. Pak Giman. Pak Giman. Dulu dari kedokteran mana? Saya untuk FK-nya di Hang Tua. Oh, Hang Tua. Tapi spesialisnya di UNER. Iya. Karena saya kemarin lulus Unusa kedokteran. Masya Allah. Baru rebu kemarin diambil sumpah. Saya kalau Kang Saya Sururi, angkatan keluar 89 dari Tebireng. Alia. Ya, Alia Tebireng. Ya. Jadi kalau Pak Haji Junaidi itu adalah temannya Pak Jarto, itu guru saya. Pak Junaidi belum, masih guru di Alia. Kepala sekolahnya pada saat itu Kiai Haji Suhada Sarif. Ya, saya Alia kelas 1 itu masih di Komplek Tebireng. Gurunya Kiai Samsuri, Kiai SK Latif, Kiai Zubaidi, Kiai kelas 1. Baru ke Alia pindah itu, wah itu Pak Kiai Suhada dan generasi-generasi muda. Berarti kan tadi Kang Surri bilang kalau Kang Sudarto temannya seangkatan dengan dia Junaidi. Iya. Kalau Kang Sururi, kalau saya seangkatan ya muridnya. Berarti bisa dikatakan Pak Sudarto gurunya. Kakaknya Pak Sururi ini satu angkatan persis dengan Pak Junaidi. Iya. Pak Yai Nuruddin. Ya Nuruddin. Alumni juga. Dia alumni. Masya Allah. Ketempatan di Ndirorejo ini banyak alumni Tebireng. Seleting Pak Jarto, saya keluarga saja 3 dari sana. Sekarang anak-anak di sana juga. Bisa diceritakan animo ataupun keinginan, terutama saudara-saudara dari Ndirorejo ingin mondok di Tebireng, apakah memang dari dulu-dulunya atau seperti apa? Ya, untuk teman-teman dari Ndirorejo, satu pondok ke sana itu satu karena pondok ini adalah sudah masyhur, terkenal, didirikan Hadratus Syekh Kyai Hasyim Asy'ari. Itu mungkin akan menjadi orang-orang masyarakat mondokkan ke sana. Yang kedua, ke sana itu melalui alumni-alumni. Jadi ada IKPT, ada organisasi alumni, itu sangat membantu untuk komunitas selesai di Tebireng, kembali ke masyarakat, ketemu di situ. Jadi kalau di Tebireng ketemu, ini yang di komplek A, komplek B, komplek E, kemudian di IKPT, di CPSA. Nah, sekarang di masyarakat ini, alhamdulillah ada IKPT. Itu adalah sarana silaturahmi ketemu bagi alumni Tebireng untuk mempunyai rasa syukur. Kita sama-sama alumni Tebireng, bagaimana kita sama-sama ilmu ini bermanfaat di masyarakat. Saling memberikan support, semangat. Ada yang mendirikan pondok, ada yang aktif di organisasi. Nah, ini lewat teman-teman di alumni ini, bahkan juga soal ekonomi dan lain sebagainya. Nah, ini pertemuan. Kemudian saat sekarang ini alhamdulillah ketika ada habis Ramadan halal bihalal, ada dari alumni-alumni mengadakan halal bihalal, dihadiri oleh Duriyah Kyai Hasyim pengasuh pondok. Ini sangat penting agar kita tidak putus dengan kiai-kiai, dengan pengasuh yang ada di pondok. Ya. Kalau dari Pak Sudarto sendiri melihat IKPT sendiri seperti apa, Pak?
IKPT ini kan perekat silaturahim dari para alumni. Iya. Sehingga ini bisa mampu menimbulkan sesuatu yang luar biasa bagi alumni untuk alma mater yang pernah mondok di sana. Khususnya kalau di Gresik sendiri seperti apa? Pergerakan di Gresik lumayan bagus. Oh, alhamdulillah ya. Jadi teman-teman yang dikomandani Pak Jainal itu gerakannya bagus, kegiatannya bagus sekali untuk di Gresik. Untuk Kabupaten Gresik ini kan juga relatif luas sampai dengan Bunga, Ya. ya kan? Sampai Ujung Pangkah, Sampai Panceng, Ujung Pangkah, ya kan? ya. Untuk mengkoordinirnya seperti apa? Wadah Minumnya IKPT 3 ya? Ini teman-teman nampaknya membagi wilayah Belum, Mas? tengah, wilayah utara, wilayah selatan, wilayah barat gitu. Sehingga sambungannya lewat koordinasi Ya, dari wes. teman-teman. Apa yang biasa ini? Kampanye Kopi? solid kalau di Gresik. Ya. Apa? Jadi teman-teman muda kayak yang Ya, banyak itu bergerak 3. event-event, ya? kadang event-event di kabupaten juga diikuti. Utamanya kalau sudah ada instruksi dari IKPT pusat, pasti teman-teman akan menindaklanjuti. Berarti dengan luasnya wilayah Gresik ada pembagian zona ya? Zona, betul, Jadi ada. mata-mata untuk mengkoordinir ya. Memudahkan wilayah. Betul. Ya. Ya. Karena justru dari sini nanti kalau mau ke Bunga, Iya, iya. ya. Karena kalau Joni lebih dekat dengan Surabaya, Ya. memang. Cuma kita kayaknya masih putus dengan Bawean. Alumni Bawean kan cukup iya. banyak. Bawean ikut Gresik nggih? Iya. Kepulauan, Gresik tapi Ya. kepulauan. Iya, Sangkapura sama Tambak. Iya, memang agak sulit ya. Iya. Iya, sulit. Padahal waktu itu JPSA itu termasuk Bawean kan? Iya, Bawean. Di dalamnya. Tapi ketika ini masih belum nyambung. Kayak sudah mulai ada pembicaraan kayak teman-teman. Terus saya mau Kang Sururi. Tadi Pak Jenderal sempat mengatakan bahwa pergerakan yang sudah ada beberapa pergerakan salah satunya di bidang ekonomi ataupun mungkin di bidang-bidang yang lainnya. Kira-kira untuk IKPT Gresik sendiri seperti apa Kang Sururi? Yang ekonomi itu teman-teman memulai untuk alumni itu ada yang pengusaha. Misalnya ada yang kerja di Gresik itu apa smelting apa itu yang satu itu Smelter. bukan yang ini loh kayu itu loh. Oh apa? Logging bukan? Ya apa semacam itulah. Iya. Teman-teman untuk memotivasi untuk apa yang teman-teman ini bisa seperti itu. Jadi gini, prinsipnya kalau di bidang ekonomi, teman-teman itu menggerakkan UKM yang dimiliki. Ya, semacam itu. Jadi Filmar. Oh. Minyak yang ada. Jadi mengangkat bukan ada Gresik, terus kemudian yang teman-teman punya saya itu momen tertentu tidak bukan dengan itu. Kemarin dalam bidang pendidikan, Prosuri, ketepatan yang hadir di situ ada dihadiri Pak Bupati, menyampaikan bahwasannya Prof. Masri sebagai pimpinan pusat, monggo IKPT bisa kontribusi kerjasama dengan pemerintah, terutama dalam hal pendidikan. Pendidikan kami siap untuk trainer guru-guru untuk membantu. Dinggiri kekurangan guru apa? Monggo nanti IKPT kerjasama dengan di pendidikan adakan pelatihan guru-guru, ketepatan Prosmaskuri, pimpinan Wisma yang dalam hal kampus pendidikan nanti siap untuk menerjukan trainer-trainer melalui IKPT kemudian mensupport kepada yang dimiliki. Yang disampaikan oleh Kang Sururi, nanti IKPT Gresik akan menjadi penggerak untuk bantu kabupaten. Ya, dalam hal pendidikan saya yakin teman-teman mayoritas dari lulusan pesantren itu adalah menjadi guru di pesantren, TTP dan sebagainya. Nah, itu bagaimana dikan untuk terjun kontribusi dalam pendidikan. Dalam hal agama organisasi, saya yakin di bidang ini Gembelengan itu adalah sudah di organisasi. Seperti Zainal Abidin Ketua KPT, dia itu ketua DMI, jadi dakwah di masjid, di remaja masjid, dan juga mantan Basnas. Jadi dalam hal sosial ini insya Allah ya
bagi alumni Tebira tidak kesulitan Termasuk Pak Suri sendiri kan ketua Jawa Timur. Ya, guru. Ini kan nyambung kalau pendidikan ya. ya. Terus gini, Nopo, kira-kira action atau langkah-langkah yang sudah dilakukan sampai sejauh mana, Kang? Untuk rencana itu sudah rencana atau sudah action atau baru biar pendidikan atau Ya kemarin itu di acara halal bihalal itu support ide gagasan itu sudah muncul. Tinggal di momen acara halal bihalal yang berbagai tokoh hadir itu mungkin perlu untuk kumpul beberapa orang yang ahli kemudian untuk action. Gitu. Untuk action mungkin nanti akan sharing kerjasama dan sebagainya. Harus manfaatkan dok karena bukan hadir. Yakin itu tinggal jangan sampai ada gagasan kemudian jadi itu harus. Momentumnya sudah tepat dan tentunya jangan sampai disia-siakan. Ya. Karena kalau menurut saya disia-siakan Ya. hanya menjadi sebuah gagasan pikiran Ya. tapi tidak bisa direalisasikan dalam sebuah kegiatan. Ya. Kalau saya dalam hal pendidikan, ini Mas Soleh, ketepatan kami diberi amanah Pergunu Jawa Timur dalam hal pendidikan. Kami punya program bagaimana guru-guru NU ini ilmu mendidiknya paling tidak referensinya adalah kitabnya Hadratus Sikasari. Tidak apa-apa, kitab Adabul Alim Wal Muta'alim. Itu kami sampaikan program di PW sama P, pokoknya PWPC sampai tingkat P harus halakoh. Seni mendidik alam asnatul ulama. Yang ngaji kami harapkan kalau di tingkat PC paling enggak dari kiai yang ada pondok pesantren di tingkat ini, paling enggak Surya. Di MPC BAT Pergunu kita harapkan seperti itu. Itu sudah lengkap kitabnya Hadratus Sikasari, bagaimana syarat mendidik, bagaimana cara mendidik, bagaimana syarat menjadi murid, bagaimana mencari keberkahan, bagaimana manfaat. Itu alhamdulillah responnya luar biasa. Sekaligus biar ilmu kita sambung sanatnya. Saya tertarik. Seharusnya kita tahu saya di Palestina itu ada beberapa bagian. Di antaranya adalah bagian pemikiran hadap saya dan juga ada lembaga pendidikan. Kalau mereka sempat ngobrol juga sama ketika Maduknya persis. Ya. Seperti sampai Pak Dirjen dulu bahwa nanti ke depannya kita IPD mungkin di fasilitas Presnas dan nanti semuanya di BPD kita membedah dan reproduksi pemikiran Hadratus Syekh. Dari pemikiran tersebut nanti kita ejawantakan dalam pendidikan gitu loh, sehingga mudah diterapkan di lembaga pendidikan gitu loh. Itu yang mungkin harus kita lakukan gitu. Sehingga nanti bisa kita apa yang kita ajarkan, apa yang kita terapkan dalam pendidikan khususnya di lembaga pendidikan NU itu semuanya berarah berkaitan dengan terhadap pemikiran Hadratus Syekh seperti dia ya. Itu sering kasih di kampus, jurnal. Jangan hanya Jurnal bahkan disertasi. Pemikiran Hadratus Syekh Mas Ari. Sekarang gini ya, kira-kira aplikasi ataupun langkah-langkah bagaimana yang mungkin bisa panjenengan sampai kemudian ini bisa terrealisasi? Kalau saya nanti KPT programnya itu tidak usah memolok, konkret jelas. Dalam hal bidang pendidikan, ini loh kitabnya Mbah Hasim. Dalam hal dakwah gerakan, harokah, ini loh kitabnya Mbah Hasim. Dalam hal ekonomi, ini loh Mbah Hasim ternyata juga. Itu saya pikir kita tidak beli ya. Itu kita bedah, kita sampai ke masyarakat, referensi, ternyata ya Hasim bukan hanya pendiri pondok, tetapi lengkap pendidikan, ekonomi, menghadapi dan lain sebagainya. Berarti intinya tidak saja kita berretorika, berteori, dan berpemikiran, tapi sudah saja kita action ya. Jadi menurut saya gini, kalau ada cerita betul lah, tapi saya betul. Pasien itu kan puasa ya. Muasai Duria, mulai pondok, mulai endo. Maksud saya, prestasi KPT ini, mari ini kita wujudkan. Jadi KPT ini perwujudan besar. Kita bangun dengan NU pemikiran bahasa ditemaskan lewat NU, dan teman-teman KPT harus bisa masuk ke NU. Yang dilakukan dengan dia, yang dengan gagas laksanakan cukup bagus. Coba perekat, perekat ini. Kemudian kemarin itu saya lihat kesuksesannya dengan jenengan dalam kegiatan lebih ini kan dari konsolidasi organisasi. Di mana mengadakan. Nah ini kan tinggal evaluasi. Mana yang jalan, mana yang tidak, nanti tinggal lanjutin. Termasuk pondok pesantren, saya kan ini mau pindah ibu kota. Apakah kami nyawa di sana pondoknya? Segera kita buat jawaban di kantor muda. Betul, jangan-jangan nanti disuruh orang-orang yang... Tapi kan saya bukan, alhamdulillah sudah beberapa kali silaturahmi ke beberapa IKT-IKT terbentuk, juga bisa melihat. Alhamdulillah, apa tadi Pak Jadian sampaikan, mudah-mudahan nanti
dengan yang kita bicarakan saat ini, Iya. insya Allah akan tersampaikan. betul. Sehingga nanti di sana pun juga bisa menjadi center of influence bagi KPT. Karena kalau memang insya Allah dalam beberapa tahun atau depan, kalau jadi ibu kota bidang, Oh, dulu harus ada di sana. ya tetap pusat di sana. Iya, pesantren yang lah kayak Masya Allah, anu Masya tuh. Allah. Saya pikir untuk pengembangan Tebirang sekarang kan alhamdulillah Gus Kikin ini didampingi Pak Gus Lukman sudah keliling melihat potensi untuk mengembangkan ada Tebirang di sini ada Tebirang itu sangat bermanfaat karena manajemennya sudah ada, kemudian keilmuannya Arnold ada. Itu saya usul bagaimana di masa tengah ada target. Tahun ini di masing-masing provinsi harus berdiri Tebirang. Tidak kabupaten barangkali kesan, tapi paling tidak provinsi. Bagaimana IPT tiap provinsi itu berupaya kumpul mewujudkan Tebirang di kabupaten ini. Amin, amin, amin. Saya yakin itu banyak, carilah lahan yang murah, orang yang kemudian kita kelola, dihadiri Tebirang kerjaan, insya Allah. Saya katakan, kebetulan saya kan di NTB. Alhamdulillah teman-teman di KPT NTB dalam waktu itu sudah Ya. pendidikan Betul. cabang dari Tebirang. Nah, itu perjuangan dari Ya. teman-teman di KPT NTB. Ya. Saya pun juga termasuk Ya. pikiran, termasuk mungkin yang lainnya sih tadi yang banyak disampaikan. Mudah-mudahan nanti kedepannya minimal PWM Ya. sudah ada perwakilan Tebirang gitu Ya. ya. Ini belum sasan, maaf, juga nanti mungkin bisa diinventarisir, dipilah-pilah. Oh, iya. Mana yang ini adalah daerah saingan, mana ini yang daerah minoritas. Ini kita tidak boleh. Tidak boleh kita kalah bersatu. Tidak boleh di situ yang minoritas sehingga digarap orang lain. Ini adalah sarana untuk melakukan perjuangan Khadratus Syekh. Eranya saat sekarang itu adalah di situ. Nanti diinventarisir, katakanlah Fasabil Khairat, Jawa Timur sudah bisa, Jawa Barat sudah bisa. Itu biasanya harus ilmu provokasi. Gini, Lanjut lagi. barangkali bisa sampaikan ke pengasuh sama Pak Ketua Resnas. Kalau ada alumni mendirikan pondok, iya tempelan pondoknya itu ada lambangnya Tebirang. Ya. Jadi berarti kan pondok ini, gitu ya. Jadi betul-betul Ya. bisa itu. Tidak lepas dari apa namanya untuk alumni. Ada nama dari Tebirang itu yang masuk di situ. Iya. Saya contohkan kemarin saya dan Bapak teman. Di bawah ya? Dari Bawean. Bawean itu ada alumni MI namanya. Alumni MI juga pernah di Tebirang mendirikan pondok. Saya Gus Didi. Yai, saya ingin mendirikan dia pondok tahfidz, tapi tidak mendirikan pondok tahfidzul Quran, tapi diberi nama MQ Mabaul Falah, Madrasatul Quran. Jadi bahasanya itu madrasah. Kalau madrasah kan tidak nakal. Jadi MQ dimasukkan di situ. Kemudian Mabaul Falahnya, kelumnya itu di sana. Di ada MQ-nya. Madrasatul Quran meniru kalau ditebirkan Madrasatul Quran Tebirang. Nah, ini Madrasatul Quran Mabaul Ulum, jadi ulumnya dari sana. Gitu. Jadi itu yang disampaikan Pak Jarto. Jadi tahu. Dan pondok-pondok itu paling tidak alumni tempat itu ada katakanlah simbol Tebirang. Oh, ini Bari Tebirang. Ini untuk pengembangan pondok madrasah dan sebagainya. Alhamdulillah, yang ada di Banten, Tebuir apa? Ya. Itu alhamdulillah mereka malah tidak menggunakan nama-nama yang lain, cuma nama Tebirang. Ya. Benar saya sempat silakan ke Petir, kiranya Aki Petir. Beliau menyampaikan apa namanya, tidak ada nama Arab, nama Tebirang atau Irab. Cabang ya. Mereka ingin kalian ada yang pengen tadi kan tidak mau memakai nama lain, nama Tebirang gitu. Itu kalau di manajemen Nahdlatul Ulama misalnya ada sekolah yang berbadan hukum NU yang mendirikan di pengurus NU di manajemen NU dikelola oleh NU. Ada yang isi berapian dari sekolah orang NU milik Fribi tapi sekarang tertentu ya nanti ikut adina manajemen SK lagi dari itu inti dengan keseluruhan oleh barangkali satu bentuk itu. Kita silaturahmi ya. Ini yang Biasa. karena itu yang saya sadari yang kita semakin meningkatkan tali silaturahmi ini maka seandainya atau bahkan yang dari satu wilayah dengan wilayahnya ada yang berkaitan. Ya. Mohon izin, kebetulan kan saya dokter spesialis saraf. Seseorang itu dikatakan cerdas itu bukan karena kuantitas atau jumlah sel neuron yang ada di otak, akan tetapi kualitas. Pengertian kualitas di sini sebenarnya kalau bahasa kita itu conjunction, interkonektivitas antara satu sel saraf dengan sel saraf lainnya gitu loh. Artinya apa? Kalau dalam sebuah organisasi itu harus ada
berkesinambungan atau silaturahmi tadi tuh. Mohon maaf, saya selalu mengatakan misalnya kita ingin maju, ingin berkembang, ya kan? IKPT ini bisa skala nasional. Bagaimana bisa begitu? Ya otomatis antara PW-nya itu ada sinergitas. Ya. PW Jawa Timur, PW Jawa Tengah, Jawa Barat, dan mungkin PW-PW yang ada di luar Jawa. Ya. Begitu pula PC-PC-nya yang menurut saya tidak bisa PC Gresik sendiri, harus berkolaborasi dengan PC Surabaya, PC Jombang, PC Mojokerto. Yaitu akhirnya dengan yang tadi tali silaturahmi tadi itu akhirnya bisa terangkai seluruhnya. Bahkan pemikiran-pemikiran yang tadi mengenai pendidikan, setelah sudah ada misalnya rekonstruksi ataupun mungkin pemikiran Hadratus Syekh yang sudah ada tool-toolnya, bisa langsung diterapkan ke mungkin pendidikan yang cabang dari Tebu Ireng ataupun pendidikan yang berafiliasi dengan Tebu Ireng, gitu loh. Ya. Misalnya pendidikan atau pondok pesantren atau yayasan milik alumni Tebu Ireng, seperti itu ya. Jadi kan ada pondok alumni Tebu Ireng, ada yang pondok milik alumni Tebu Iya. Ireng. Tebu Ireng. Itu. Cuma nanti kita berharap ada semacam pengesahan ketika mau memasang misalkan ada simbolnya Tebu Ireng, tapi dari sana harus ada pengesahan. Ya. Dan nggak sembarangan mau template gitu aja. Tadi Itu. sambung terus. Dan itu nantilah bagaimana program IKPT itu silaturahmi yang itu dan yang itu gitu loh. Keren. Satu hal lagi barangkali selain pendidikan, ketepatan kemarin kami pertama kami mengucapkan terima kasih ke Kang Soleh yang sudah bersilaturahim kemana-mana dan khususnya pada hari ini, pagi ini ke kami di Gresik. Ini bagian daripada kerja nyata Kang Soleh untuk merekatkan IKPT yang ada di Nusantara ini. Kami berharap semuanya bisa mendukung penuh dan mengikuti apa yang menjadi petunjuk dari Suriah ataupun pimpinan pondok, kemudian mengikuti apa yang menjadi
kebijakan organisasi IKPT Presnas ini, sehingga kita bisa menyamakan visi, menyamakan langkah, dan ada hasil yang konkret yang bisa dinikmati oleh semuanya, bukan hanya alumni, tetapi rahmatan lil alamin. Itu satu-satunya hal yang menjadi keinginan-keinginan kita. Ke depan kami berharap ada yang lebih konkret lagi dari Presnas, seperti Kang Sola yang sudah jalan, mungkin ada yang di bidang lain tapi lebih langsung kerja nyata ke lapangan, sehingga program-program itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya pikir ini salam dari Gresik untuk IKPT seluruh Nusantara Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.